Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Safari Padilla dari kelas 3B dengan NPM 202121073. Nah, di sini saya akan sedikit mengkaji mengenai novel atau roman Siti Nurbaya karya Marah Rusli. Marah Rusli merupakan seorang sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Beliau lahir di Kota Padang pada tanggal 7 Agustus 1889 dan meninggal di Kota Bandung pada tanggal 17 Januari tahun 1968. Nah, Marah Rusli ini merupakan keturunan dari keluarga bangsawan. Ayahnya bernama Sultan Abu Bakar, yang masih keturunan dari Raja Paguruyung, sedangkan ibunya berasal dari Jawa, masih keturunan dari Sentot Ali Basyah yang merupakan panglima perang di Ponegoro. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini ada yang sudah tahu cerita atau alur cerita dari novel Siti Nurbaya. Ada yang sudah membaca novel Siti Nurbaya, atau bahkan teman-teman sudah menonton filmnya, karena novel ini sudah dijadikan film 2 kali. Yang pertama itu pada tahun 1991 dan yang kedua itu pada tahun 2004. Oke, baik teman-teman, mungkin sebagian dari teman-teman kan ada yang sudah mengetahui cerita dari novel Siti Nurbaya ini. Ya, betul. Jadi novel ini tuh menceritakan tentang seorang wanita yang terpaksa menikah atau kawin karena keadaan ekonomi orang tuanya yang sedang sulit gitu. Nah, dalam novel ini juga terdapat beberapa tokoh. Yang pertama itu ada Sultan Mahmud Syah yang merupakan salah satu bangsawan terkenal di Padang. Beliau merupakan seorang penghulu yang sangat dihormati dan disegani oleh penduduk sekitarnya. Nah, Sultan Mahmud Syah ini memiliki seorang putra bernama Samsul Bahri, anak tunggal dan berbudi luhur dan terkenal baik gitu, teman-teman. Lalu terdapat juga seorang saudagar kaya raya gitu bernama Sultan Sulaiman yang merupakan ayah dari Siti Nurbaya. Seperti pada umumnya kehidupan bertetangga ya teman-teman, hubungan antara keluarga Sultan Mahmud dan keluarga Baginda Sulaiman itu sangat berjalan dengan baik. Begitu juga hubungan antara anak-anaknya, yaitu Siti Nurbaya dan Samsul Bahri gitu. Nah, sejak kecil hingga remaja itu persahabatan mereka semakin erat gitu. Apalagi keduanya itu bersekolah di sekolah yang sama. Nah, hubungan antara kedua remaja ini berkembang menjadi hubungan cinta. Mereka itu menjadi sepasang kekasih. Perasaan itu mereka sadari saat Samsul Bahri akan berangkat ke Jakarta untuk melanjutkan studinya di Jakarta tentunya. Nah, selain tokoh-tokoh yang saya sebutkan tadi, ada juga tokoh yang bernama Datuk Maringgi. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah mendengar nama Datuk Maringgi. Dia merupakan salah satu saudagar kaya raya di Kota Padang. Ia berusaha menggulingkan posisi Baginda Sulaiman. Ia menganggap bahwa Baginda Sulaiman itu sebagai saingannya yang harus disingkirkan, selain rasa iri melihat kekayaan ayah Siti Nurbaya itu gitu. Saya sangat tidak suka melihat dagangan Sulaiman. Semakin hari semakin maju. Jadi dia berani bersaing dengan saya. Karena itu, biarlah dia diturunkan, kata Datuk Maringgi pada halaman 92. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk membakar dan menghancurkan bangunan, toko, dan semua kekayaan Baginda Sulaiman gitu. Akal busuk yang
yang Datuk Maringgi katakan itu, atau Datuk Maringgi punya, itu berhasil ia lakukan. Sekarang Raja Sulaiman itu jatuh miskin gitu teman-teman. Namun sejauh ini Baginda Sulaiman tidak menyadari bahwa sebenarnya kejatuhannya itu merupakan akibat dari tindakan licik Datuk Maringgi gitu. Karena itu tanpa ia prasangka apapun, ia meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Bagi Datuk Maringgi, kedatangan Sulaiman ini seperti puncak dicinta ulang pun tiba gitu teman-teman. Karena itulah yang ia harapkan. Para rentenir yang rakus dan licik itu kemudian meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman dengan syarat harus dilunasi dalam waktu 3 bulan. Nah, pada waktu yang telah ditentukan itu, Datuk Maringgi datang untuk menagih janji gitu. Sayangnya Raja Sulaiman tidak bisa melunasi hutang tersebut. Tentu saja Datuk Maringgi tidak mau kalah gitu. Tanpa ampun dia mengancam akan memenjarakan Sulaiman jika utangnya tidak segera dilunasi, kecuali Siti Nurbaya diserahkan menjadi istri mudanya. Raja Sulaiman itu tentu saja tidak ingin putri tunggalnya menjadi korban, meskipun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi ketika dia menyadari bahwa dia tidak mampu membayar hutangnya tersebut, dia menyerah begitu saja. Saat itu Siti Nurbaya keluar dari kamarnya dan menyatakan bersedia untuk menjadi istri muda Datuk Maringgi selama ayahnya tidak dipenjara gitu. Jadi ia terus membela ayahnya. Nah, di sisi lain Syamsul Bahri mendengar kejadian yang menimpa kekasihnya itu melalui surat Siti Nurbaya. Ia juga ikut prihatin begitu teman-teman. Cintanya pada Siti Nurbaya itu tidak mudah untuk dilupakan. Nah, oleh karena itu, saat berlibur, ia kembali ke Padang dan menyempatkan diri untuk menjenguk Baginda Sulaiman yang sedang sakit. Kebetulan saat itu Siti Nurbaya sedang menjenguk ayahnya juga. Nah, tak sengaja mereka bertemu lalu saling berbagi pengalaman Syamsul Bahri di Jakarta dan pengalaman Siti Nurbaya di kotanya sendiri. Saat itu mereka mengobrol, lalu Datuk Maringgi datang. Sifat Datuk Maringgi yang suka menipu dan selalu berprasangka buruk itu tentu saja menganggap keduanya telah melakukan perbuatan yang tidak patut. Syamsul Bahri yang merasa tidak melakukan tindakan apapun berusaha membela diri dari tuduhan keji Datuk Maringgi itu. Saat perkelahian terjadi, ayah Siti Nurbaya berusaha datang ke lokasi. Namun karena kondisinya yang tidak sehat, kan ia sedang sakit ya, jadi ia jatuh dari tangga hingga tewas atau meninggal dunia. Sejak saat itu ia tinggal bersama salah satu kerabatnya yang bernama Aminah. Nah, suatu ketika ia berniat mengikuti kekasihnya ke Jakarta. Namun karena tipu daya dan kelicikan Datuk Maringgi yang menuduhnya mencuri perhiasan mantan suaminya itu, Siti Nurbaya terpaksa kembali ke Padang. Karena Siti Nurbaya tidak bersalah, dia akhirnya dibebaskan. Namun Datuk Maringgi masih belum puas nih. Ia lalu memerintahkan seorang untuk meracuni Siti Nurbaya. Jadi Siti Nurbaya itu diracuni oleh salah seorang yang diperintahkan oleh Datuk Maringgi. Kali ini ia berhasil. Siti Nurbaya meninggal akibat ulahnya. Kabar meninggalnya Siti Nurbaya rupanya membuat ibu Syamsul Bahri itu sedih. Dia kemudian jatuh sakit dan ia juga meninggal dunia.
kabar meninggalnya Siti Nurbaya dan Ibu Samsul Bahri sampai ke Jakarta, sampai ke Samsul Bahri. Nah, Samsul Bahri ini merasa sangat sedih gitu. Pada awalnya mencoba bunuh diri akibat mendengar kabar tersebut. Beruntung sahabatnya itu Arifin mampu mengagalkan aksi nekat Samsul Bahri. 10 tahun berlalu, Samsul Bahri kini telah menjadi prajurit kompi dengan pangkat letnan. Ia juga kini lebih dikenal dengan nama Letnan Mas. Sebenarnya, ia menjadi prajurit company bukan karena ia mengabdi pada company, tapi karena rasa frustasinya akan mendengar orang yang dicintainya itu meninggal. Nah, oleh karena itu, ia juga ragu-ragu ketika mendapat tugas memimpin pasukannya untuk menumpas pemberontakan yang terjadi di Padang. Nah, tanpa ia ketahui, ternyata pemberontakan yang terjadi di Padang itu didalangi oleh Datuk Maringgi. Nah, dalam pertempuran melawan pemberontak, Letnan Mas mendapatkan perlawanan yang cukup sengit gitu. Namun pada akhirnya ia berhasil menumpasnya, termasuk menembak Datuk Maringgi. Hingga dalang pemberontakan itu tewas. Namun Letnan Mas terluka parah oleh pedang Datuk Maringgi. Ternyata kepala Letnan Mas itu terluka cukup parah sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Nah, saat itulah ia ingin bertemu dengan ayahnya. Ternyata pertemuan yang mengharukan antara anak yang hilang dan ayahnya adalah pertemuan terakhir sekaligus akhir dari kehidupan kedua orang tersebut. Karena setelah Letnan Mas dipertemukan itu, ia menyatakan bahwa dirinya merupakan Samsul Bahri. Ia menghembuskan napas di depan ayahnya sendiri. Nah, adapun Sultan Mahmud setelah mengetahui bahwa Samsul Bahri yang dia pikir telah mati selama 10 tahun ini tiba-tiba sekarang terbaring kaku menjadi mayat, dan akhirnya dia meninggal keesokan harinya. Nah, seperti itulah teman-teman kisah dari novel atau roman Siti Nurbaya yang saya ketahui gitu. Sesuai dengan komentar Umar Yunus pada tahun 1980 yang dikutip dari halaman ensiklopedia Kemendikbud, ia menyatakan bahwa novel Siti Nurbaya ini mengungkapkan pertentangan antara buruk dan baik yang diperlihatkan dalam dua sisi gitu. Yang pertama itu yakni perihal pertentangan adat Minangkabau di Kota Padang dengan adat baru, dan yang kedua itu ditampilkan pada pertentangan antara orang kaya yang tamak dan orang yang baik namun biasanya tidak berpendidikan. Seperti itu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.